Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi untuk penilaian UAS. Latar belakang. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Rumusan masalah. Masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam makalah ini yaitu sebagai berikut. 1. Apakah pengertian dari perilaku organisasi? 2. Penjelasan elemen-elemen penting yang ada di dalam perilaku organisasi. Tujuan pembuatan makalah ini yaitu bagi penulis memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dan menambah wawasan serta dapat memahami tentang perilaku organisasi. Sifat organisasi. Ada 3 hubungan dasar dalam hubungan formal. 1. Tanggung jawab. Hal ini merupakan kewajiban individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Barangkali bisa diarahkan dengan terjadinya spesialisasi dalam bekerja. 2. Wewenang. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan mengenai apa yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan hak untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. 3. Pertanggungjawaban. Apabila wewenang berasal dari pimpinan ke bawahan, maka pertanggungjawaban berasal dari bawahan ke pimpinan. Pertanggungjawaban merupakan laporan hasil dari bawahan kepada yang berwenang atau atasan. Selanjutnya, determinan kerja individu. Suatu model perilaku dan prestasi kerja perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Sementara itu, karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. 1. Karakteristik biografi. Karakteristik biografi merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Selanjutnya, prestasi kerja. Pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Pada prinsipnya ada istilah lain yang lebih menggambarkan pada prestasi dalam bahasa Inggris yaitu achievement. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata to achieve yang berarti mencapai, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi pencapaian atau apa yang dicapai. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuannya. Hubungan antara motivasi dan perilaku. 1. Sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi. Sebuah perilaku dapat pula dilandasi oleh beberapa motivasi. Perilaku yang sama dapat dilandasi oleh motivasi yang sama. Motivasi sebagai pendorong individu menentukan kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan, evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Indikator motivasi individu. 1. Durasi kegiatan. 2. Frekuensi kegiatan. 3. Persistensi pada kegiatan. 4. Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. 5. Pengorbanan untuk mencapai tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.